Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Alfiansyah dari kelas 2 di 3 ITA NRP 2103121014. Untuk kesempatan kita kali ini, saya akan membahas tentang teori selanjutnya yaitu teori ke-10 tentang basis data terdistribusi. Ya, ini profil saya. Nah, kemudian ini adalah dosen pembimbing saya, Pak Rengga Asmara, Eskom OCA. Kemudian masuk ke pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan. Yang kedua tipe basis data terdistribusi. Yang ketiga arsitektur basis data terdistribusi. Yang keempat penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Yang kelima manajemen katalog terdistribusi. Kemudian pokok bahasan. Yang keenam query terdistribusi. Yang ketujuh join pada DBMS terdistribusi. Yang kedelapan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Yang ke-9 mengubah data terdistribusi. Yang ke-10 login pada sistem terdistribusi. Yang ke-11 terdistributed dan recovery. Tujuan belajar. Yang pertama, memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Yang kedua, memahami arsitektur basis data terdistribusi. Tiga, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi. Yang keempat, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Yang kelima, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi. Yang keenam, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Kemudian selanjutnya, kita bahas pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data. Transaksi terdistribusi atau atomi, pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses data dan mengubah data pada beberapa tempat. Kemudian tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe data terdistribusi yaitu homogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Bisa dilihat pada gambar DBMS 1, DBMS 2, dan DBMS 3 itu terkoneksi pada gateway. Jadi dapat dijalankan pada DBMS yang sama. Kemudian tipe data yang kedua yaitu heterogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan tipe DBMS yang berbeda, rasional atau non-relasional. Kemudian arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur, antara lain arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Kemudian sistem client server mempunyai satu lebih proses client, dan proses server dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Query mengirim pada gambar bisa dilihat query mengirim client, kemudian mengirim ke server dan ke server yang lainnya. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer karena implementasi yang relatif sederhana, karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Kemudian pada saat menuliskan aplikasi client server perlu diingat batasan antara kedua yang berorientasi himpunan, khususnya membuka browser dan mengambil tuple pada satu waktu membagikan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Kolaborasi server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang terjadi antara server lain server. Dapat sekumpulan basis server berbeda yang saja menjalankan transaksi data lokalnya bersama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Query server dilihat pada gambar. Kemudian jika server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain, sistem akan membagikan query yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query awal. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya relasi pesan. Untuk mengurangi sebuah relasi, dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi itu relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut ke beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Jadi gambar fragmentasinya, vertikal dan horizontal. Yang ungu itu vertikal, yang hijau itu horizontal. Kemudian replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi pada suatu tempat atau lebih disebut replika. Kemudian menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi fragmentasi dan replika, bagaimana fragmen relasi terdistribusi ke beberapa tempat yang berdisimpan.
Contoh, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman Receiver. Untuk optimasi query pada sistem distribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query sistem terdistribusi dengan sistem tersentralisasi. Yang pertama, biaya komunikasi. Yang kedua, autonomi tempat. Yang ketiga, menggunakan metode join terdistribusi baru. Replika transaksi dapat dilakukan dengan cara sinkronus replikasi, semua kopi relasi, dan asinkronus replikasi, serta kopi dari relasi yang dimodifikasi hanya dibuat secara periodik. Sinkronus replikasi. Dua teknik menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan cara satu, voting, yang kedua, read any atau read all. Sinkronus replikasi. Penulisan teknik sinkronus replikasi akan menentukan tempat. Kemudian sebelum transaksi akan diubah, komit harus dilihat pengucapan pada semua kopi yang dimodifikasi. Yang selanjutnya kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci lain. Kemudian jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat mengkomit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, komit harus mengikuti komit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik sinkronus replikasi banyak digunakan. Asinkronus replikasi. Yang pertama, primary set replication, yang kedua, peer-to-peer replication. Perbedaan terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Primary set replication. Ada dua. Yang pertama, ambil pengubahan yang dibuat. Yang kedua, mengaplikasi perubahan tersebut. Setelah itu, implementasi langkah capture. Yang pertama, log base. Yang kedua, procedural capture. Setelah itu, implementasi langkah apply. Yang pertama, proses apply pada tempat sekunder secara periodik. Yang kedua, log base capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Yang ketiga, procedural capture ditambah aplikasi drive apply yang merupakan cara fleksibel untuk pengubahan proses. Log pada sistem distribusi. Yang pertama, subtralisasi. Yang kedua, primary copy. Yang ketiga, terdistribusi penuh. Distribution deadlock detection. Terdapat 3, sentralisasi, hierarki, dan timeout yang menghentikan transaksi yang menunggu terlalu lama. Two-phase commit. Ya, tempat di mana transaksi atau disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi disebut subkoordinat. Jika sebuah koordinasi transaksi ingin commit, maka koordinator mengirimkan pesan prepare ke semua subordinat. Kemudian ada soal, apa yang keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Pada basis data terdistribusi dapat disimpan. Jika pada basis data terdistribusi data independen. Jika semua lokasi menggunakan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen, sedangkan demikian pada DBMS tersentralisasi. Ada soal nomor 2. Gambarkan arsitektur client server dan kolaborasi server. Seperti bisa dilihat di gambar. Kemudian nomor 3. Arsitektur kolaborasi server. Jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan pada aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi secara khusus. Ya, seperti gambar di bawah ini. Nomor 4. Definisikan fragmentasi dan replika dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi disimpan pada dibagi menjadi relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirimkan fragmen pada beberapa tempat. Tempat 2 macam fragmen horizontal dan fragmentasi vertikal. Jadi ada 2 penyimpanan, yaitu tadi fragmentasi yang secara horizontal dan fragmentasi yang secara vertikal. Kemudian untuk replika, ini bisa dilihat di gambarnya. Kemudian untuk replika, berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu atau lebih tempat. Sebagai contoh, R difragmentasikan ke R1 dan R2 atau R3. Kemudian yang kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Sinkronus replikasi. Semua kopi relasi dimodifikasi harus dibuat sebelum dimodifikasi translate commit. Distribusi data dibuat transparan atau ke pemakai. Asinkronus. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya dibuat secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Kemudian, bagaimana teknik voting dan read all digunakan pada replikasi sinkronus? Voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Kemudian read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat. Setelah itu memberikan penjelasan bagaimana asinkronus replikasi implementasi. Implementasi primary set pada synchronous application, isu utama dalam implementasi primary application adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda copy sekunder. Setelah itu, apakah perbedaan antara log base procedural dan untuk implementasi capture? Log base capture, jadi lihat log yang digunakan untuk membandingkan chain data tabel. Yang kedua, procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangun menggunakan capture. Yang ke-9, mengapa perbedaan unik pada objek
basis data lebih kompak pada DBMS terdistribusi. Karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Sementara manajemen kata distribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data tersimpan. Ya demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.